saat anak kumpul dengan beberapa wakil kepala sekolah yang di bawah pengawas dinas, itu ketika ditanya yang sudah mau menerapkan tahun ini siapa untuk pembelajaran coding di Mapel, itu alhamdulillah untuk di wilayah kita baru SMP Almia Tamansari yang pertama gitu. Mudah-mudahan ini nanti bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan ya. Kita mengawali lebih awal daripada sekolah negeri gitu untuk pembelajaran coding ini. Kemudian penerapan pembelajaran coding di tempat kita ini kan pilihan kemarin dari pemerintah itu pertama boleh disebut sebagai mata pelajaran wajib, boleh mata pelajaran pilihan. Kalau pilihan nanti berarti nanti masuknya di mulok ya. Satu ya. Kemudian integrasi mata pelajaran lain. Nah, ini yang di kita sementara kita integrasikan dengan mata pelajaran informatika atau TIK ya. Boleh juga itu pilihan ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler itu kita terapkan di kita yang poin 3 yaitu integrasi dengan informatika. Sehingga nanti di luar belajar informatika, anak-anak kita itu nanti insya Allah akan belajar coding dan kecerdasan artifisial. Ya. Nah, mungkin eh, tahapan ini pembelajarannya belum masih dasarnya gitu ya, masih dasar-dasar gitu. Sehingga nanti bisa dikembangkan setelah di SMA-nya. Kalau nanti SMA nanti insya Allah ada ya Ustadz ya untuk melanjutkan program ini ya. Ya, insya Allah ya. Sehingga nanti bisa dikembangkan gitu. Kemudian coding ini harapan dari kepala sekolah program kita ini adalah nanti akan ada sebuah proyek yang harus dibuat oleh santri. Nah, sehingga nanti outputnya anak-anak bisa membuat proyek dari coding ini. Nah, itu yang kita harapkan. Kemudian terkait dengan KBM, kegiatan belajar mengajar, kurikulum Merdeka ini pemerintah pendekatannya adalah secara deep learning atau pendekatan pembelajaran secara mendalam, ya. Dan ini bukan kurikulum ya, karena apa? Banyak beberapa rekan guru yang salah memahami ini. Kiranya deep learning itu adalah kurikulum. Ini bukan kurikulum, ini hanya pendekatan pembelajaran saja. Kurikulumnya masih namanya kurikulum Merdeka, yang tahun ini dilaksanakan secara nasional. Kalau tahun kemarin kita itu masih ada kelas terakhir yang kurikulum K13 kelas 9 yang baru lulus kemarin itu yang terakhir. Sehingga untuk tahun ini dari kelas 7 sampai kelas 9 alhamdulillah 100% sudah menerapkan pembelajaran kurikulum Merdeka ya. Kemudian berikutnya, nah, kemarin tahun kemarin itu ada namanya kegiatan P5 ya, penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk tahun ini diubah namanya oleh pemerintah, tapi kalau anak pahami secara prinsip itu sebenarnya masih masih sama lah gitu. Hanya saja namanya diubah gitu ya. Menjadi pembelajaran berbasis proyek interdisipliner. Nah, atau PJBL, lintas mata pelajaran ya. Sehingga misalkan nanti kalau tahun kemarin pun P5 juga lintas pelajaran sebenarnya ya. Tahun ini juga insya Allah sama gitu. Cuman yang ini informasi ini kemarin anak tanyakan untuk terkait kalau kemarin kalau P5 itu hasilnya ada rapot P5 untuk yang PJBL lintas mapel ini belum fix dari pemerintah. Kita masih nunggu keputusannya. Apakah nanti tetap ada rapotnya seperti P5 kemarin atau tidak? Kalau Ana sih harapannya sih tidak ada rapot lagi karena apa? Banyak sekali rapot yang harus dicetak wali kelas gitu. Yang penting kegiatan terlaksana, ada bukti pelaksanaannya, dan anak-anak senang melaksanakan kegiatannya, dapat pengalaman baru. Kalau bagi anak, misal ada rapotnya, harapannya disatukan dengan rapot yang mapel gitu. Jadi tinggal disisipkan aja. Kalau kemarin kan tidak disatukan, tapi dibedakan gitu. Itu sih harapannya. Untuk apa? Ya, secara administrasi akan lebih mudah gitu. Tapi apapun nanti keputusan dari pemerintah, kita ikutin saja ya. Kemudian, nah ini terkait dengan program internal kita, yang terdekat ini adalah kita akan melaksanakan asesmen nasional atau asesmen nasional berbasis komputer, AN atau ANBK. Nah ini adalah pesertanya
Alhamdulillah sudah tersampling dari dasar Dapodik. Yang nyempling siapa? Yang nyempling adalah langsung dari apa dinas langsung, dinas pusat ya. Sehingga kita tidak bisa menentukan pesertanya. Yang menentukan itu dinas. Pesertanya udah samplingnya nama-namanya udah muncul kemarin. Pelaksanaannya insya Allah ini tanggal 21 apa 18 sampai 21 Agustus ya. Jadi setelah ulang tahun kemerdekaan. Kemudian tadi coding dan kecerdasan artifisial ya, itu program kita. Kemudian ini yang baru ya, Menteri berprestasi. Mungkin di sela-sela ini kita akan satukan juga dengan program tadi PJBL ya. Karena kegiatan kita sangat padat sehingga kita harus mencari waktu untuk program PJBL agar terlaksana. Nah, ini insya Allah kegiatannya kurang lebih seminggu, nanti akan lebih jelasnya akan disampaikan oleh Waka Kesiswaan ya terkait PSB, Pekan Santri Berprestasi. Kemudian untuk tes potensi akademik, ini mungkin untuk mengukur tingkat kelulusan dari pemerintah, ini adalah pesertanya nanti disampling juga seperti ANBK ini, tapi ini pesertanya kelas 9 yang mau lulus ya. Seperti itu. Kalau yang ANBK itu pesertanya kelas 8, yang TPA ini pesertanya kelas 9. Kemudian asesmen yang kita laksanakan itu kita dalam 1 tahun 4 kali asesmen. Yang pertama asesmen sumatif tengah semester ganjil, kemudian asesmen sumatif akhir semester ganjil, eh, asesmen sumatif tengah semester genap dan asesmen sumatif akhir semester genap atau ini boleh bahasa lainnya adalah ujian kenaikan kelas ya untuk yang kelas 7 dan 8. Nah, untuk kelas 9 nanti ada US ya. Nah, ini program dari kurikulum kedinasan. Baik, berikutnya ini program yang kelas 9. Nanti kelas 9, insya Allah akan ada bimbel pra-US ya. Bimbel ini tujuannya adalah untuk apa namanya memperkuat materi ya sebelum mereka melaksanakan ujian sekolah. Harapannya dengan bimbel pra-US ini anak-anak kita kelas 9 itu mendapatkan nilai US yang terbaik gitu ya. Kemudian nanti ada ujian praktek di akhir kelas 9 sebelum US. Kemudian nanti terakhir adalah ujian sekolah US-nya. Kemudian nanti di luar itu ada daurah mahat atau ujian pesantren, kemudian ujian mahat atau ujian pesantren yang ini sifatnya internal, artinya yang dilaksanakan memang program dari pesantren, waka kurikulum dari pesantren tadi. Kemudian kelulusan. Nah, nanti kelulusan itu nanti kita menentukan, kita akan rapat guru-guru menentukan kelas 9 apakah dinyatakan lulus semua atau tidak ya. Itu nanti dirapatkan. Setelah dirapatkan, maka akan keluar SK keluluskan dari kepala sekolah. Baik. Kemudian berikutnya adalah syarat kelulusan. Nah, syarat kelulusan ini masih sama dengan tahun yang lalu ya. Di SMP kita untuk peserta kelas 9 kelulusan dan kriteria kelulusan ini dari Satuan Pendidikan ditetapkan melalui rapat Dewan Guru bersama kepala sekolah serta nanti mengacu pada Permendikbudristek masih memakai Permendikbudristek yang nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian dan pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Nah, ini ada di KSP SMP Al Taman Sari, insya Allah untuk tahun kemarin dan tahun ini juga ada ya. Karena yang terbaru itu belum muncul ya. Kalau sekarang kan namanya harusnya Permendikmen ya. Karena apa? Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah gitu ya. Kalau ini kan masih ada budaya dan ristek dan teknologi gitu, riset dan teknologi. Harusnya sih apa ada yang baru, cuman ini belum Anda dapatkan ya yang terbaru, yang untuk syarat kelulusan. Tapi nanti kalau udah ada yang terbaru, maka kita akan menyesuaikan dengan yang terbaru. Kemudian kriteria kelulusan ini masih sama dengan tahun lalu, maka peserta didik harus menyelesaikan semua program 3 tahun dari kelas 7 sampai kelas 9. Kemudian harus mendapatkan nilai efektifnya atau nilai sikapnya minimal B, kategori baik ya. Kemudian lulus US dengan nilai minimal 70 ya. Kemudian ini untuk semua mata pelajaran ya. Kemudian juga lulus ujian praktek
dengan nilai minimal 70 untuk semua mata pelajaran. Nah, kemudian yang kelima, ini yang sifatnya internal, menyelesaikan hafalan Al-Quran minimal 5 juz, ya, dari juz 30 sampai 26. Kemudian yang keenam ini bersifat internal maupun yang kedinasan, kehadiran minimal itu 90% dari jumlah efektif jam KBM, kecuali ada unsur yang syar'i seperti sakit yang dibuktikan dengan surat dokter atau perawat asrama pesantren. Dan yang ketujuh, ini finalnya adalah ditetapkan lulus dalam rapat pleno Dewan Guru bersama kepala sekolah. Maka kalau ditetapkan lulus berarti anak-anak kita kelas 9 lulus ya, seperti itu. Berikutnya nanti ada peserta didik mendapatkan hak ya. Yang pertama adalah rapor dinas. Ini nanti kaitannya dengan Dapodik ya untuk pembuatannya, yang juga nanti ada apa namanya eh, di akun rapot rapot ya. Kemudian ada ijazah dinas, kemudian ada SKL, ini yang masih sifatnya kedinasan, transkrip nilai. Jadi ada empat yang sifatnya kedinasan. Nanti tambahannya itu adalah rapot pesantren, ya, dan ijazah pesantren. Seperti itu. Itu hak peserta didik, ya. Ini yang nanti lulus kelas 9. Kalau kelas 7 8 hanya rapot dinas, rapot pesantren, ya. Seperti itu. Kemudian, nah ini mungkin akan menjadi kemarin-kemarin itu menjadi beberapa miskomunikasi ya. Maka ini anak sampaikan alur komunikasi terkait nanti masalah rapot. Nah kalau masalah rapot nanti wali santri eh, bisa hubungin wali kelas ya. Wali kelas, nanti wali kelas akan koordinasi dengan anak selaku kurikulum. Kemudian kalau nanti harus berlanjut ke tenaga administrasi sekolah atau TAS, maka anak yang akan komunikasi dengan TAS, administrasi sekolah, tenaga administrasi sekolah. Kemudian tanda tangan kepala sekolah. Kalau nanti kaitannya dengan penerbitan rapor. Ya, jadi harapan kami untuk wali santri tidak ini ya, apa namanya, tidak potong jalur ya. Jadi komunikasikan dulu dengan wali kelas apapun itu, silakan. Nanti wali kelas akan komunikasi dengan kita. Seperti itu. Jadi tidak potong jalur sehingga apa? Sehingga nanti bisa terdata, terdeteksi dengan mudah. Karena apa? Karena wali kelas itu kan nanti ada laporan tiap bulan ke kepala sekolah. Sehingga kalau ada permasalahan apapun itu harus dicatat di laporan itu dan dilaporkan setiap bulan. Kemudian terkait KBM, alur komunikasinya wali santri bisa dengan wali kelas, nanti wali kelas langsung komunikasi dengan anak. Kalau nanti kaitannya di kegiatan belajar mengajar, ya, hanya sampai seperti itu untuk alur komunikasinya. Mohon ini bisa dipahami untuk semua abu dan umu selaku wali santri, sehingga nanti tidak terjadi miskomunikasi lagi. Harapannya seperti itu. Baik, berikutnya. Nah, terkait dengan pencetakan rapot siswa, ini nanti kalau rapot dinas, nanti wali kelas yang mencetak. Rapot pesantren juga sama wali kelas, ya. Jadi kalau tahun kemarin itu kan ada tuh langsung ke ANA, langsung ke kepala sekolah itu minta rapot dinas, minta rapot pesantren, entah itu apa namanya pengesahan, ya, ataupun itu langsung ini. Harapannya untuk tahun ini bisa runtut ya, artinya agar nanti wali kelas juga mengetahui gitu. Kemudian surat keterangan lulus SKL ini kalau nanti kelas 9 nanti akan dikeluarkan oleh TAS tenaga administrasi sekolah. Kemudian ada ijazah ini juga nanti akan dicetak oleh TAS tenaga administrasi sekolah. Ya. Nah, ini nanti untuk pencetakan rapor dan juga ijazah ya. Kalau ijazah pesantren nanti kurikulum apa namanya? Kurikulum pesantren ya. Gitu. Kemudian hanya itu yang bisa Anda sampaikan. Jazakumullah khairan atas partisipasinya, Abu dan Umu. Bila nanti ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan via chat ya. Insya Allah nanti jika pertanyaan terkait kurikulum akan Anda jawab. Demikian, bila ada kekurangannya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan kepada Ustaz Edi Tono, PD. Atas penjelasannya. Untuk selanjutnya, kita akan mendengar terkait program kesiswaan. Untuk mengetahui program pembinaan karakter, ekstrakurikuler, dan tata tertib santri, kami persilahkan kepada Ustadz Fajri Ahmadi, SPD, selaku Wakil Kesiswaan. Padanya, silakan. Dia merencanakan. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Abu dan Umu yang semoga selalu dirahmati dan dilindungi serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah di sesi ini perkenalkan saya Fajr Ahmadi selaku Wakil Kepala Sekolah bagian kesiswaan. Insya Allah akan menyampaikan beberapa program kesiswaan yang akan dilaksanakan di tahun ajaran 2025-2026. Baik, eh, di sini ada dua peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Yang pertama nomor 34 tahun 2006 tentang pembinaan prestasi peserta didik. Kemudian yang kedua juga ada di nomor 39 di tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan. Maka dari dua regulasi ini, Kepala Satuan Pendidikan SMP memiliki kewajiban untuk memberikan pembinaan prestasi, minat, dan bakat terhadap peserta didik melalui wakil kesiswaan. Oleh karena itu, insya Allah di momen ini akan kami sampaikan terkait beberapa program yang khusus berada di aspek kegiatan siswa. Taib Abu dan Umu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dilihat di sini ada 6 program inti yang nanti insya Allah turunannya akan kami sampaikan. Yang pertama itu ada kegiatan MPLS. MPLS itu adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan program ini selalu diselenggarakan di setiap awal tahun ajaran. Dan untuk tahun ajaran 2026, 2025, 2026, Alhamdulillah telah terselenggara di bulan Juni kemarin, di bulan Juli kemarin. Tepatnya di tanggal 14 sampai dengan tanggal 18 Juli 2025. Jadi Alhamdulillah Abu dan Umu, wali santri yang kelas 7 yang baru, Alhamdulillah kami selama sepekan itu telah bersama mereka dari pagi sampai siang, disambut lagi dari sore sampai pagi lagi. Alhamdulillah kami selama sepekan itu berkenalan, saling mengenal, saling memahami, ya. Alhamdulillah. Tapi kemudian yang kedua ada kegiatan ekstrakurikuler. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Irfan bahwa SMP Al-Minhaj Taman Safari, SMP Al-Minhaj Taman Sari memiliki moto SMP berprestasi. Karena memang kalau kita lihat di usia SMP ini adalah masa-masa mereka mengekspresikan ya minat, bakat dan kemampuan dirinya. Sehingga kita perlu membuat sebuah wadah untuk menampung itu. Ya, karena kalau kita pelajari ternyata di luaran sana juga terkait kenakalan remaja itu bukan karena basicnya mereka nakal, namun tidak ada wadah yang mampu menampung
minat dan bakat mereka, sehingga tersalurkannya ya ke kenakalan itu. Sehingga insya Allah di poin kedua ini kami akan menyelenggarakan beberapa kegiatan eskul. Bisa Abu dan Umu lihat di sana, ya kami membagi menjadi dua, ada akademik dan non akademik. Adapun yang akademik terdiri dari OSN, ada Eskul Olimpiade Sains Nasional. Insya Allah ini akan diikuti oleh siswa-siswa yang memiliki kompetensi di situ. Kemudian ada Arabic Club nanti. Dan alhamdulillah Abu dan Umu di tahun kemarin salah satu santri kita ada yang tembus ke provinsi di bidang Olimpiade Bahasa Arab. Insya Allah. Kemudian berikutnya ada English Club. Kemudian yang keempat ada MHQ, Musabaqah Hifdzul Quran. Insya Allah di 4 aspek akademik ini kita akan merangkul, memberikan wadah bagi anak-anak yang memiliki kompetensi. Dan tidak sedikit Abu dan Umu dari Ananda yang ada di sini banyak yang memiliki kompetensi di 4 bidang ini, Masya Allah. Baik. Kemudian berikutnya ada yang non akademik, terdiri dari futsal, ada badminton, ada basket, renang, desain grafis, ada bela diri, dan insya Allah di tahun ini ya ada eskul panahan insya Allah. Ya kita sedang usahakan, insya Allah bisa berjalan kalau nggak pekan ini pekan berikutnya insya Allah. Dan khusus yang banat Abu dan Umu ada eskul khusus yaitu keterampilan. Keterampilan itu seperti membuat gantungan kunci, membuat kotak pensil dari bahan-bahan daur ulang atau bahan-bahan yang memang khusus beli. Dan ini khusus keputrian. Dan kemudian yang terakhir ada tata boga. Nah, inilah jenis-jenis eskul yang ada di SMP Al-Minhaj Taman Sari. Dan ini untuk Banin dan Banat. Nah, kegiatan eskul ini Abu dan Umu dilaksanakan di setiap akhir pekan, mulai dari Jumat sore ya dan hari Sabtu full. Jadi untuk kegiatan belajar mengajar itu kita dari Senin sampai hari Jumat saja. Ya, adapun hari Sabtu kita kosongkan khusus untuk kegiatan ekstrakurikuler, di mana di situ peserta didik menyalurkan hobi, bakat, minat sampai prestasi mereka di situ sesuai dengan jenis eskul yang mereka pilih. Alhamdulillah untuk tahun ini angket sudah disebar, anak-anak sudah memilih, ya insya Allah pekan ini kita akan mulai kegiatan eskul di tahun ajaran baru ini. Kemudian Abu dan Umu outputnya selain tadi ada soft skill, ya bakat minat juga tumbuh, juga akan diluncurkan nanti dalam rapot dinas akan dimunculkan tadi dari wakil kepala sekolah bagian kurikulum dinas sedikit menyinggung tentang hak santri, yaitu salah satunya mendapatkan rapot dinas. Nah, kegiatan eskul ini nanti dengan Dapodik yang nanti akan muncul nama dan nilainya di rapot dinas Abu dan Umi. Seperti itu. Kemudian berikutnya yang ketiga tentang tata tertib. Tata tertib ini adalah sebagai acuan di dalam merealisasikan ketertiban peserta didik agar terciptanya lingkungan pembelajaran yang kondusif dengan prinsip berpihak pada siswa. Jadi Abu dan Umu, tata tertib ini perlu dipahami bersama, tidak ada yang menyusahkan peserta didik pada prinsipnya. Ya, karena tata tertib itu pada prinsipnya adalah berpihak pada siswa. Maksudnya adalah berpihak kepada kedisiplinan siswa. Kita berusaha di sini untuk membina, membimbing, membentuk karakter yang rebani, intelek mandiri. Salah satunya melalui tata tertib yang dijalankan di sekolah. Ya, jadi pada intinya, pada hakikatnya tata tertib ini, nggak boleh itu, nggak boleh segala macam. Ternyata pada hakikatnya itu berpihak pada siswa. Artinya berpihak pada kepribadian mereka di masa yang akan datang. Terbiasa dengan budaya yang baik, terbiasa tertib, ya, terbiasa kondusif seperti itu. Nah, kemudian implementasinya berupa penerapan poin. Abu dan Umu alhamdulillah 1 tahun ajaran kemarin ya telah berjalan penerapan sistem poin. Ya, jadi mulai dari ringan, sedang, bahkan sampai berat sekali
itu sudah terorganisir, alhamdulillah, sudah tersusun dengan rapi. Ya, insya Allah kita akan menerapkan berupa poin di setiap peran yang dilakukan oleh peserta didik nantinya. Sekali lagi, tentu ini sebagai warning, sebagai tadrib, pelajaran buat mereka bahwa setiap ucapan, perbuatan, tingkah laku manusia itu akan ada pertanggungjawabannya. Nah, ini kita deskripsikan, kita laksanakan dalam bentuk poin pelanggaran. Ya. Kemudian berikutnya, outputnya nanti ada rapot kesiswaan. Kalau tadi ada rapot dinas, maka dari tata tertib ini akan keluar rapot kesiswaan. Nanti setiap pembagian rapot itu akan ada beberapa surat pendamping. Ya, salah satunya ini dari kesiswaan. Ya, ketika ada peserta didik yang memiliki catatan pelanggaran, maka nanti wali kelas akan menyerahkan pendamping itu atau rapot kesiswaan ini kepada Abu dan Umu ketika pengambilan rapot. Kemudian terkait dengan poin Abu dan Umu, perlu kami sampaikan juga, ini salah satu syarat mendapatkan SKKB. Jadi di kelas 9 nanti ketika kelulusan SKKB ini atau surat keterangan kelakuan baik salah satu administrasi yang sangat dibutuhkan oleh lulusan karena kaitannya nanti dengan administrasi daftar ulang alih jenjang ke jenjang berikutnya. Nah, tentu dengan ada syarat ini kami berharap peserta didik itu perhatian terhadap norma-norma yang telah disepakati di sekolah. Kemudian berikutnya tadi yang berkaitan dengan berpihak pada anak, pada siswa, yaitu berpihak pada karakter dan kepribadian siswa. Kemudian berikutnya yang keempat, bersinergi dengan BK, bagian konseling dan wali siswa dan wali siswi. Maka di sini dalam pengimplementasiannya tata tertib ini yang telah disusun, maka perlu adanya sinergi dengan BK dan wali siswa dalam hal penanganan, baik berupa bimbingan maupun kejadian lainnya yang berkaitan dengan peserta didik. Abu dan Umur rahimakumullah, bersinergi di sini maksudnya adalah kita bersinergi dalam hal menyirami tanaman. Ya, kita sudah menanam di sini, maka kita mari sirami tanaman itu. Jangan sampai pihak satu menanam, pihak lain justru merusak, tidak ikut menyiram. Nah, sebuah pendidikan itu tidak akan berjalan mulus, lancar, sesuai dengan ekspektasi, kecuali antara lembaga dengan pihak keluarga, orang tua itu bersinergi, bekerja sama. Jadi Abu dan Umu yang dilarang di sekolah, maka ketika anandanya berada di rumah pun harus dilarang. Di sini dilarang mendengarkan musik, maka di rumah pun harus ada aturan tidak boleh mendengarkan musik. Ya, di sekolah di sini dilarang misalkan makan sambil berdiri, pakai tangan kiri, maka di rumah pun harus ada teguran seperti itu. Sehingga peserta didik itu memiliki persepsi, oh ternyata sama ya peraturan di sekolah dengan di rumah. Jangan sampai di sekolah itu dilarang tidak boleh, di rumah malah boleh. Akhirnya anak menjadi bingung, tentu salah satu yang akan terganggu adalah kepribadiannya. Tidak memiliki acuan yang baku. Ya di sekolah boleh, di rumah tidak boleh atau sebaliknya. Maka alhamdulillah untuk pedoman siswa tata tertib ini sudah di-share ya di setiap grup wali kelas. Silahkan nanti bagi Abu dan Umu yang belum mendapatkan bisa menanyakan di grup wali kelas tersebut. Kemudian berikutnya yang tidak kalah penting juga Abu dan Umu adalah doa terbaik dari Abu dan Umu semuanya. Karena apalah arti tata tertib ya pertama sampai dengan 100 kalau tidak dibarengi dengan doa. Kita sebagai muslim meyakini bahwa doa itu senjata. Ya, makanya selaku orang tua wali santri Abu dan Umu, kami berharap doa terbaiknya untuk Ananda yang sedang berada di pondok ini. Ya, doakan mereka agar Allah berikan kemudahan di dalam belajar, di dalam mengikuti kegiatan-kegiatan, di dalam
apa namanya menerapkan semua norma-norma yang positif, yang baik yang ada di sekolah ini. Kemudian berikutnya terkait dengan siklus penanganan, ya, maka di tahun ajaran yang lalu, ya, mungkin Abu dan Umu yang sekarang Anandanya di kelas 8 dan kelas 9, ya, tahun lalu mungkin sudah memiliki pengalaman. Jadi kalau untuk siklus alur itu terkait kejadian siswa biasanya akan di apa namanya didata oleh wali kelas, kemudian nanti akan masuk datanya ke BK dan ke pembina OSIS. Ya, setelah itu akan diberikan bimbingan, penanganan, kemudian nanti akan ditembuskan kesiswaan seperti tadi yang telah disinggung oleh Ustadz Irfan, ya, nanti akan terbit poin, ya, setelah ditangani oleh BK dan pembina OSIS itu akan terbit poin oleh kesiswaan. Nah, nanti setelah itu akan dikembalikan ke wali kelas dan wali kelas akan mengirimkan surat pemanggilan kah atau surat penanganan, surat bimbingan ke Abu dan Umu semuanya. Ya. Baik, kemudian berikutnya yang kelima tentang kegiatan internal dan eksternal. Poin ini adalah untuk menumbuhkan serta menguatkan sikap percaya diri dalam mengekspresikan kemampuan yang dimiliki. Untuk kegiatan internal, alhamdulillah sudah banyak variasinya di sini. Seperti ada kegiatan apel, di mana siswa diberikan jadwal untuk menjadi pemimpin apel, pemimpin pasukan, membaca susunan acara, ya, kemudian juga insya Allah di tahun ini kita akan coba buatkan jadwal adzan untuk yang SMP, yang zuhur itu khusus zuhur, insya Allah kita akan coba, ya, dan masih banyak lagi. Kemudian yang eksternal juga biasanya berupa lomba-lomba. Alhamdulillah Abu dan Umu dari tahun ke tahun para peserta didik dari SMP Al-Mihai Taman Sari selalu hadir di berbagai event kejuaraan, ya. Alhamdulillah kalau kita melihat percaya diri mereka itu sangat luar biasa. Alhamdulillah kami tidak pernah absen walaupun hanya satu cabang. Insya Allah kita akan hadir. Tentu ini sebagai media, wadah upaya untuk menampung dan memfasilitasi peserta didik untuk mengekspresikan kemampuan yang dimilikinya. Kemudian tadi yang telah disinggung oleh kurikulum dinas juga terkait dengan PSB, yaitu Pekan Santri Berprestasi. Insya Allah di tahun ini satu pekan nanti kegiatan belajar mengajarnya itu di luar kelas. Jadi yang satu pekan kosong itu bukan tidak belajar, kita akan belajar tapi dengan nuansa di luar kelas insya Allah dengan tema Pekan Santri Berprestasi. Insya Allah ini masuk kegiatan internal. Nanti di situ yang OSISnya akan mengolah, mengatur, membuat rencana kegiatan, ya. Kemudian siswa yang lain akan menjadi peserta dan seterusnya. Baik, kemudian yang terakhir terkait dengan pelepasan dan serah terima lulusan. Kalau di awal tahun ada kegiatan MPLS, maka di akhir tahun, artinya di akhir jenjang kelas 9 khususnya, itu ada pelepasan dan serah terima lulusan. Tentu agenda ini sebagai momen serah terima antara pihak sekolah dengan orang tua peserta didik, khususnya kelas 9. Setelah 3 tahun mereka menuntut ilmu berada di pondok pesantren, maka perlu adanya serah terima, ya, dari pihak sekolah dengan pihak orang tua. Mungkin itu saja Abu dan Umu yang bisa Ana sampaikan terkait dengan program kesiswaan. Nanti dipersilahkan jika ada hal yang kurang luput atau tidak belum dipahami, silahkan nanti ada di forum diskusi untuk bertanya. Ya, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustadz Fajri Ahmadi, SPD, selaku Kakak Kesiswaan, atas penjelasannya terkait program-program kesiswaan. Baik,
Selanjutnya kita beralih ke sesi dari kepala rumah tangga mengenai fasilitas asrama, kebersihan, dan dukungan logistik yang lainnya. Kepada Ustadz Faisal Bakti, MPD, kami waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Mudir Marhalah SMP Ustadz Sufiani, MPD, Hafizahullah Ta'ala, dan Kepala Sekolah SMP Ustadz Irfan Mukhtar, Hafizahullah Ta'ala, dan Ustadz Sony LC MPD Hafizahullah Ta'ala, dan para asatidzah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para wali santri yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para wali santri, perkenalkan, nama saya adalah Husnul Bakti. Saya diamanahi oleh Pondok Pesantren Minhajus Shohabah sebagai kepala atau manajer rumah tangga. Jadi saya di sini membawahi 3 bagian. Bagian pertama itu membawahi dapur pesantren. Kemudian yang kedua membawahi fasilitas-fasilitas yang ada di pesantren. Kemudian yang ketiga membawahi bagian kesehatan pesantren. Jadi 3 bagian ini yang diamanahi oleh pesantren kepada saya, dan sesuai dengan visi dan misi atau keinginan dari Ketua Yayasan Pondok Pesantren Minhajus Shohabah di tahun ajaran baru ini, di tahun 2025-2026 ini, kami ingin memberikan pelayanan terbaik kepada para santri dan para wali santri semuanya. Baik itu terkait dengan fasilitas, baik itu kenyamanan santri maupun kenyamanan para wali santri semuanya, baik itu yang ada di SMP maupun yang ada di SMA. Dan alhamdulillah, beberapa program yang telah kami buat, ya beberapa program atau perbaikan fasilitas yang telah kami lakukan di tahun ini, alhamdulillah kami sudah memperbaiki lapangan yang ada di Putri. Ya, alhamdulillah lapangan sudah berdiri dan alhamdulillah dalam keadaan baik, dan para auliaitullah, para wali santri bisa melihat terkait dengan progres pembangunan yang telah kami kerjakan untuk di Banat. Dan di Banat juga sudah kami tambahkan saung, ya, untuk para para wali santri dan para santriwati, yang dimana mereka bisa bersua dengan anaknya ketika proses penjengukan, dan itu khusus untuk akhwat saja. Jadi kalau mau masuk ke area putri silakan, tapi khusus untuk ibu-ibunya. Adapun kalau mau bertemu dengan bapaknya bisa di area saung putra. Dan kedengaran? Kedengaran tadi suara. Baik, afwan para abu dan umu, terkait dengan beberapa fasilitas yang telah kami bangun di tahun ajaran 2025-2026 sesuai dengan arahan dari Ketua Yayasan Pondok Pesantren Minhajus Shohabah, kami ingin memperbaiki pelayanan kepada santri dan kepada auliaitullah, para wali santri semua.
Agar apa? Agar anak-anak yang ada di pesantren ini merasa nyaman dan fasilitas yang ada di pesantren ini sebagai penunjang mereka semangat dalam menuntut ilmu. Dan alhamdulillah progres kami di tahun 2025-2026 kami sudah memperbaiki lapangan di area Putri. Dan kemudian kami juga sudah menambah saung yang ada di Putri. Jadi saung ini berguna untuk anak-anak ketika proses KBM atau ketika sore hari anak-anak ingin berdiskusi dengan kakak kelasnya atau dengan adik kelasnya, bersua, bertemu dengan teman-teman sejawat. Karena untuk yang di Banat itu mereka yang kami lihat setelah kami mengadakan apa namanya yang kami lihat terkait dengan masalah ini, anak-anak yang ada di Banat itu lebih banyak apa namanya berdiskusi dengan kawannya ketika sore hari setelah KBM. Maka kami udah menambah saung kurang lebih 6 buah saung yang ada di Banat, yang mudah-mudahan fasilitas ini dapat menunjang terkait dengan kebutuhan anak-anak di setiap harinya. Kemudian yang selanjutnya progres kami untuk yang di Banat juga insya Allah pengatapan kolam renang putri. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat kami akan memberikan atap untuk kolam renang putri. Agar apa? Agar anak-anak lebih nyaman lagi, lebih tertutup lagi ketika mereka apa namanya berenang. Ya, jadi insya Allah dalam waktu dekat progres ini akan kita kerjakan dan kami minta doanya dari Abu dan Umu semua. Mudah-mudahan ini bisa dimudahkan. Kemudian progres yang akan kami kerjakan juga insya Allah ya untuk yang di Putra ya itu kemarin banyak sekali masukan dan insya Allah ini kami menampung masukan dari para wali santri baik itu yang SMP maupun yang SMA banyak yang mengeluhkan kepada kami terkait dengan susahnya para wali santri sholat ketika datang berkunjung ke pesantren terutama yang akhwat. Jadi parkir mobilnya di area bawah tapi sholatnya di area putri. Jadi kejauhan untuk jalannya. Dan insya Allah sudah kami ajukan kepada ketua yayasan. Mudah-mudahan akan segera kita buat musola khusus akhwat yang ada di area parkiran Banin insya Allah. Dan sekaligus dengan tempat wudhu dan kamar mandinya insya Allah. Mudah-mudahan dengan adanya fasilitas ini menjadi eh, apa namanya daya tarik kemudian menjadi penunjang ketika para aulia itulah para wali santri bisa ketika berkunjung ke pesantren bisa beristirahat bisa bersua dengan anak-anaknya di tempat tersebut insya Allah. Ya, jadi kami sekali lagi meminta doa dan dukungannya kepada seluruh wali santri, baik itu yang SMP maupun yang SMA, agar apa yang kami canangkan di tahun 2025-2026 ini bisa terrealisasikan di tahun ini insya Allah. Kemudian kami juga di tahun ini sudah memasang AC di kelas 8 dan kelas 9. Dan ini khusus untuk yang putra. Dan insya Allah untuk pemasangan AC ini kita tinggal menunggu persetujuan dari pihak PLN dan insya Allah dalam waktu dekat insya Allah kelas-kelas yang ada di Putra kelas 8 dan kelas 9 itu sudah AC-nya sudah bisa digunakan insya Allah. Dan kami juga sudah melakukan pengecetan di area kelas yang mudah-mudahan dengan adanya program yang dicanangkan oleh kepala sekolah dan mudir marhala SMP dan SMA tentang wali kelas tuntas yang ada di kelas itu bisa terrealisasi dengan baik. Agar apa? Biar anak-anak juga bisa lebih mudah dikontrol terkait dengan adab, akhlaknya, kemudian kebersihan area sekolahnya, area kelasnya, lingkungan sekolahnya. Mudah-mudahan ini bisa dikontrol oleh para wali kelas semua insya Allah. Nah, itu progres pembangunan yang kami insya Allah upayakan di tahun 2025 2026 ini terrealisasikan dan sekali lagi
saya meminta doa kepada para auliaitullah, para wali santri, semuanya mudah-mudahan apa yang kita canangkan ini bisa terrealisasi di tahun ini. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah dapur. Ya, dapur alhamdulillah kami mungkin bisa di itu Insat untuk menu makan. Jadi untuk dapur sendiri kami sudah memiliki standar operasionalnya juga terkait dengan dapur itu. Ya, dan di sini Abu Umu bisa melihat terkait dengan menu makan yang telah kami buat di pesantren. Mudah-mudahan dengan menu makan yang kami buat ini bisa memenuhi gizi anak-anak yang ada di pesantren. Jadi kami membuat dari Senin sampai Ahad itu setiap harinya itu ada menu ayam. Ya, jadi lauknya itu ayam. Dari Senin ada, Selasa itu anak-anak kemarin minta untuk diganti dengan ikan laut. Apa ikan laut atau apa namanya sejenisnya lah. Kemarin kita sudah masukkan lele, kemudian di Rabu, kemudian di Kamis, di Jumat, di Sabtu, dan di hari Ahad itu alhamdulillah menunya terpenuhi semua untuk ayam. Jadi Ana minta dari menu-menu ini, Ana minta masukan dan kritikannya kepada kami pihak pesantren sebagai pihak pengelola ini agar bisa memenuhi kebutuhan gizi anak-anak. Ya, dan alhamdulillah kami di hari kami pun untuk buah itu 3 kali. Ya, buah itu 3 kali di hari Senin, di hari Kamis, afwan, 4 kali di hari Senin, di hari Kamis, di hari Jumat, dan di hari Ahad. Jadi itu untuk buahnya itu 4 kali dalam satu pekan. Dan itu masih kita evaluasi lagi insya Allah. Mudah-mudahan dengan adanya kebutuhan gizi dengan menu makan yang telah kami buat ini dapat menunjang, dapat membuat anak-anak itu betah di pondok pesantren Minhajus Sahabah. Dan kami minta sekali lagi Abu dan Umu yang semoga dirahmati oleh Allah, kami minta kerjasamanya untuk memberikan masukan kepada kami terkait dengan masalah menu makan ini. Karena pepatah mengatakan tak ada gading yang tak retak. Ya, jadi manusia tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu kami meminta kepada Abu dan Umu semua masukannya, dukungannya, apa yang bisa kami lakukan insya Allah kami lakukan, dan apabila ada yang kami tidak mampu kami akan diskusikan lagi lebih lanjut kepada para aulia itulab insya Allah. Itu terkait dengan dapur. Adapun anak-anak di situ bisa dilihat anak-anak makannya 3 kali dalam sehari, itu pagi, siang, kemudian malam, dan itu sudah kita share di grup. Dan ini dan proses pembagian makanan pun kita sudah atur, dan itu anak-anak itu di dapur sudah memiliki lemari khusus piring. Jadi piring itu sekarang sudah tidak ditaruh di asrama lagi. Jadi semuanya ditaruh di dapur, dan ketika anak-anak ingin makan, mereka langsung mengambil piringnya di lemari yang telah kita sediakan di dapur, baik itu putra maupun yang putri. Adapun proses pembagiannya itu insya Allah kami pun sudah bekerja sama dengan para guru asrama dan mereka yang akan membagikan makanan. Dan mudah-mudahan di tahun ini lagi tidak ada lagi namanya kekurangan menu makanan, kekurangan makanan kepada anak-anak, oh kurang lauk Ustadz dan lain sebagainya. Dan insya Allah masukan-masukan dari Abu dan Umu insya Allah kami akan tampung, dan insya Allah kami akan sampaikan kepada ketua yayasan, mudah-mudahan bisa kita implementasikan terkait dengan masalah menu makan ini. Kemudian terkait dengan tadi sudah masalah apa namanya fasilitas, kemudian masalah dapur, dan selanjutnya terkait dengan masalah kesehatan. Ya Bu Umu, semuanya terkait dengan masalah kesehatan, alhamdulillah di tahun ini Abu dan Umu kami dari Pondok Pesantren Minhajus Sahabah berupaya semaksimal mungkin melayani anak-anak yang sakit. Maka kami pun mengambil beberapa langkah, di antaranya kami sudah merekrut perawat untuk yang di Putra.
Jadi sekarang sudah ada perawat khusus putra dan itu ada 2 orang, ya, ada 2 orang. Itu ada sekretaris perawat dan ada perawatnya. Dan perawatnya ini bisa berdiskusi langsung dengan anak-anak. Dan insya Allah kita sudah membuat alurnya terkait dengan alur bagaimana nanti anak-anak itu diizinkan pulang atau tidak. Coba Ustaz mungkin bisa ditampilkan untuk alur apa namanya kesehatan Ustaz. Untuk alurnya. Terus ke atas Ustaz, ke atas Ustaz. Ke atas terus. Nah, ini ke atas. Nah, itu. Nah, ini para wali santri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kami sudah membuat alur ya terkait dengan santri yang sakit. Jadi ada santri yang tidak gawat darurat dan ada santri yang gawat darurat. Adapun santri yang tidak gawat darurat ini nanti akan didata oleh tim kami bagian kesehatan, kemudian diperiksa, kemudian diberikan obat. Apabila anak tersebut sakitnya itu misalnya agak parah, maka kita akan membawanya ke UKS, dirawat inap di UKS. Ya, seperti itu Abu dan Umu. Apabila 3 hari dalam proses itu tidak ada perkembangan terkait dengan anaknya, maka kami akan menghubungi pihak kesantrian untuk bisa dihubungi atau diinformasikan kepada orang tuanya atau walinya untuk dijemput. Dan nanti dari tim kesantrian akan mengeluarkan surat izinnya dan santri tersebut boleh diizinkan untuk pulang. Ya, seperti itu terkait dengan masalah kesehatan. Dan begitu pun yang di Putri. Di Putri juga sama. Kita punya 2 perawat, satu perawat, satunya lagi adalah sekretaris perawat. Mereka ini insya Allah standby 24 jam ada di pesantren. Jadi insya Allah Abu dan Umu tidak perlu ragu lagi, tidak perlu khawatir lagi terkait dengan masalah kesehatan anaknya. Insya Allah kami pasang badan terkait dengan masalah ini dan kami pun siap dan kami sudah menyediakan mobil ambulan yang standby 24 jam ke pesantren apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada anak-anak. Insya Allah kami pun siap untuk membawa anak tersebut ke klinik terdekat atau rumah sakit terdekat yang ada di pondok yang dekat dengan pondok pesantren Minhajus Sahabah. Ya, seperti itu terkait dengan masalah kesehatan. Adapun nanti terkait dengan apa namanya nomornya dan lain sebagainya, insya Allah sudah saya cantumkan di informasi pelayanan dari divisi rumah tangga, insya Allah. Jadi Ana minta kepada Abu dan Umu semuanya, insya Allah apa yang kami upayakan ini dari pihak pesantren, insya Allah untuk kebaikan anak-anak semua. Mudah-mudahan kami bisa menjalankan apa yang sudah kami canangkan ini ke depannya bisa menjadi suatu hal yang bisa membuat anak-anak itu betah dan Abu Umu merasa puas dengan pelayanan kami di Pondok Pesantren Minhajus Shahaba ini. Mungkin itu saja dari Ana. Barakallahu fikum. Apabila ada masukannya, ada kritikannya, saya minta apa namanya bisa disampaikan melalui saya sebagai penanggung jawab atau bisa kepada kepala sekolah. Dan insya Allah nanti kami setiap pekan itu akan mengadakan rapat dengan direktur utama, ya direktur direktur utama dan tim manajemen pelaksana di bawah seperti itu. Dan semua keluhan Abu dan Umu insya Allah semuanya kita tampung. Masukannya misalnya tadi ada masukan Ustadz menu tongkol sama mayones misalnya itu kalau bisa ditiadakan. Ya, tongkol dan mayones itu sudah saya adakan survei kepada beberapa santri dan mayoritas anak-anak itu banyak suka dengan tongkol dan apa namanya mayones itu. Tapi insya Allah apa yang Abu Umu berikan masukan terkait dengan kami dari divisi rumah tangga, insya Allah terus kami akan perbaharui, akan kami perbaiki. Mudah-mudahan kami bisa melaksanakan ini sesuai dengan harapan Abu dan Umu semuanya. Barakallahu fikum. Apabila ada kata-kata ana yang salah mohon dimaafkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustaz Husnul Bakti MPD selaku kepala rumah tangga
Berakhirlah sesi sosialisasi kita pada pagi hari ini. Melanjutkan ke sesi terakhir yaitu diskusi atau sharing. Maka dari itu kami membuka sesi tanya jawab pada budak umum yang bertanya via chat atau ingin raise hand, kami persilakan atau dari pertanyaan yang sudah dikumpulkan tadi bisa kita jawab sekarang. Mungkin oke, baik. Dari arahan Ustaz Irfan, kita akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikumpulkan dari awal presentasi pagi hari ini. Pada Ustaz Irfan, kami persilahkan. Oke, Sudah kan? baik. Maka saya lanjutkan untuk yang pertama. Itu kan masukan. Ustaz, untuk kelas 9 ini, saya tahun ini ujiannya apa saja terkait lulusan ini? Mungkin ada yang bisa menjawab? Nanti Ustaz, oh baik. Ustaz Edi akan karena isi dulu satu. Nanti kalau ada pertanyaan, Baik, untuk pertanyaan untuk tahun ini kelas 9 US-nya mapelnya adalah mapel umum yang non reguler ya, abu dan ungu. Jadi mapel umum dari versi dinas itu kan ada tadi ya sekitar 12 ya. Jadi ada yang kita ajarkan reguler setiap hari, tapi ini rahasia dapur kita ya ungu. Tolong jangan di-share ke yang lain. Yang kita ajarkan tiap hari itu secara reguler itu adalah matematika, IPA, kemudian bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia dan informatika yang tadi terintegrasi dengan coding ya. Jadi ada 5. Nah, sisanya itu kita penuhi wajibnya, memenuhi apa namanya kewajiban dari pemerintah itu kita ajarkan secara bimbel untuk kelas 9 ya. Jadi seperti mapel PKN, IPS, kemudian bahasa Sunda untuk muloknya, kemudian ada PJOK ya, dan apa satunya lupa nah ya. Yang penting yang nggak diajarkan reguler sehingga kita memenuhi memang mapel dari dinas kita ajarkan semuanya seperti itu abu dan umum ya. Nah insya Allah untuk guru tidak ngambil dari luar. Oke, hanya untuk mapel yang reguler. Baik, jazakallah khair kepada Ustaz Edi terkait penjelasannya. Lalu kita sambung ke pertanyaan kedua. Lebih ke saran sih ya. Untuk OSIS agar tidak berteriak-teriak kepada santriwati baru apabila mengarahkan satu kegiatan atau yang lainnya. Jadi di sini untuk yang terkait OSIS di kelas santrian ya, Ustaz ya. Mungkin Ustaz Sony bisa menjawab. Baik, jazakallah khairan atas masukannya ya untuk terkait masalah mungkin ketika ada acara, khususnya ketika pergi ke masjid ya agar tidak teriak-teriak dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan sampaikan kepada OSISnya karena di sini OSISnya pun sebenarnya adalah OSIS dari SMA yang menjalankan tugas-tugas intinya. Namun insya Allah kita akan eh, kasih masukan dan juga anak akan sampaikan ke kepala pesantren SMA-nya insya Allah terkait masalah teriak-teriakan santri. Itu jazakallah khairan. Baik, terima kasih kepada Ustadz Sony terkait penjelasan OSIS Banat. Lanjut, Van Ustadz untuk penjauhan dalam 1 bulan itu ada berapa kali? Baik, terkait penyuhukan dalam 1 bulan insya Allah kita ada 1 bulan itu ada 1 kali penyuhukan baik itu di Banten dan maupun Banat untuk sekali dan itu sudah dijadwalkan yang insya Allah jadwalnya akan kami share akan waktu penyuhukan tersebut. Jadi kami berharap penyuhukan tersebut ketika diberi jadwal maka datang di jadwal tersebut kecuali emang ada benar-benar khusus atau berhalangan.
ya. Namun tetap kita harapkan silakan menjenguk sesuai jadwal yang telah ditentukan. Yang 1 bulan 1 kali, insya Allah. Baik. Berarti untuk menyewa ini dalam 1 bulan ada 1 kali. Oke, kita lanjut dengan pertanyaan selanjutnya. Afwan Ustadz, kitab pegangan bahasa Arabnya adakah seperti kitab Baina Yadaik? Karena anak kami Afatah minta dibeliin. Baik, Bismillah, Abu dan Umum terkait kitab. Alhamdulillah ada untuk kelas 7 dan kelas 8 menggunakan kitab bahasa Arab Al-Arabiyah Baina Yaday Auladina, dan kelas 9 menggunakan kitab bahasa Arab Arabiyah Baina Yadaik. Mungkin Ananda ini bertanya pada saat sebelum bukunya dibagikan, bisa jadi umum, atau mungkin seperti buku yang sangat disarankan untuk dibawa oleh Ananda masing-masing seperti kamus, buku saku dan yang lainnya. Tetapi buku pegangan untuk bahasa Arab itu sendiri sudah dibagikan. Demikian Abu dan Umum. Afwan, tadi masih Kimur. Untuk pertanyaan selanjutnya, Afwan Ustadz, apakah sekolah akan membantu siswanya yang akan melanjutkan ke sekolah negeri? Adakah yang bisa menjawab? Ustadz Edi? Ustadz Irfan? Saya Bismillah mencoba menjawab kepada Abu Umu yang putra-putrinya sudah kelas 9, kami harapkan tentu melanjutkan ke jenjang berikutnya di kami agar pendidikan ini bisa selesai 6 tahun. Dan ini agar selesai kurikulum yang sudah kita susun 6 tahun ini terselesaikan dan dipahami dengan sempurna. Namun ini kembali ke orang tua apabila ingin melanjutkan di negeri, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, apabila membutuhkan seperti SPMB kemarin itu, sistem penerimaan murid baru yang ada di daerah Jabar atau DKI Jakarta dan sebagainya, untuk kebutuhan administrasi tetap kita penuhi, kita bantu dari sekolah. Begitu. Namun sekali lagi, kami harapkan semuanya untuk menyelesaikan agar tuntas pendidikannya selama 6 tahun. Namun untuk ke negeri bagaimana, tetap kita bantu secara administrasi dari sekolah. Jazakallah khairan. Baik, sekarang Ustadz Irfan tanggapannya. Lalu kita sambung dengan pertanyaan selanjutnya. Afwan Ustadz, bisakah Afwan Ustadz, apakah bisa ekskul kepramukaan diadakan di Mahat seperti PBB dan Hizbah? Baik, Abu dan Umut terkait dengan ekskul kepramukaan, qadarullah 2 tahun yang lalu itu kita ditinggalkan oleh pembina karena satu dan lain hal. Tapi alhamdulillah di tahun-tahun sebelumnya kita adakan ekskul. Bahkan kita sudah mendaftarkan untuk untuk lulus depannya. Kita sudah melampirkan administrasi yang dibutuhkan ke pihak dinas. Namun qadarullah Abu dan Umum untuk tahun ini kami belum mendapatkan pengganti pembina pramukanya. Mungkin itu Abu dan Umum. Baik, jazakallah khair pada Ustadz Fajri. Kita sambung ke pertanyaan selanjutnya. Afwan Ustadz, izin bertanya. Untuk memudahkan kami selaku wali santri untuk membayar SPP, uang saku dan lain-lain, apakah dari kesantren atau mahat tidak ada aplikasi yang bisa memudahkan hal tersebut? Untuk pembayaran SPP atau penitipan uang saku di mahat ada aplikasinya, pengadaannya, untuk pengadaannya. Bagaimana? Baik. Terkait masalah aplikasi ya, ini juga baca juga dari masalah aplikasi. Kita sampai sekarang kemarin sudah hampir kita jadi ya kerjasama dengan aplikasi yang juga pondok-pondok lain pun kerjasama, baik Al-Ma'ruf lah, yang pondok-pondok yang lain. Akan tetapi ternyata aplikasinya juga bermasalah sehingga tidak dilanjutkan. Nah, kita lagi menggarap aplikasi yang baru juga belum selesai. Dan insya Allah kalau sudah jadi aplikasinya ini, semua aktivitas kebutuhan santri
baik uang jajan lah, baik uang bayar SPP lah semuanya, bahkan tahfidzul Qur'annya, insya Allah bisa diakses melalui aplikasi ini. Eh, kita masih mencari aplikasi yang terbaik lah. Kita sudah apa namanya lagi membuat yang terbaru gitu. Nah, barakallahu fiik. Baik, jazakallah khair kepada Ustaz Sufiani. Lalu kita sambung dengan pertanyaan selanjutnya. Terkait jalur informasi, jika wali kelas tahu respon saat komunikasi mengenai info sekolah, ini bagaimana Ustaz? Eh, ya, Baik, Taib kepada Abu dan Umu, apabila terdapat slow respon dan lain sebagainya, bisa disampaikan ke kepala sekolah. Bisa disampaikan ke kepala sekolah ataupun eh, bisa ke kurikulum juga kepala sekolah. Insya Allah nanti kami akan segerakan respon. Dan juga perlu diketahui bersama, di kami di sekolah itu wali kelas biar aktif jam 7 sampai jam 3 aktifnya dari hari Senin sampai hari Jumat. Adapun di siang hari, informasi agar lebih cepat lagi, itu bisa dengan musyrifah atau dengan musyrif dari jam 3 sampai ke pagi hari. Begitu. Jadi alur komunikasinya, adapun di luar jam itu bisa insya Allah kita usahakan, namun di jam-jam di luar jam kerja itu mohon dimaklumi, namun kita tetap akan maksimalkan komunikasi ini. Apabila memang terdapat di jam-jam kerja masih sulit, juga bisa ke kepala sekolah atau bagian kurikulumnya. Dan ini mohon dipahami bersama, ketika misal Sabtu Ahad mungkin ada slow respon dan lain sebagainya, ini mohon dimaklumi karena di jam tersebut waktu eh, wali kelas libur, bisa ke bagian kepengasuhan atau kesantrian di hari Sabtu dan hari Ahad. Mungkin itu ya, mungkin itu sedikit nanti bisa kita petakan itu di jam berapa kesulitan komunikasinya. Nanti kita akan perbaiki. Jazakallah khairan atas masukannya tadi. syukron Ustaz Irfan atas penjelasannya. Eh, untuk pertanyaan selanjutnya, Alfan Ustaz, untuk lemari dapur per santri atau persakan ya Ustaz? Untuk santri yang misalkan piringnya tidak ditemukan di lemari, bagaimana ya Ustaz? Nah, satu story ada lagi. Oke, Alfan, untuk pertanyaan ini karena satu story tidak ada, selaku penanggung jawab logistik sedang izin keluar. Mungkin pertanyaannya akan kami pending. Kita lanjut dengan pertanyaan selanjutnya. Eh, Oke, Ustadz, apakah santri yang sakit lalu berobat ke klinik 24 jam seperti anak-anak kemarin, apakah memang harus bayar sendiri, tidak di cover dari pesantren, atau bagaimana Ustadz? Untuk santri yang sakit ke klinik, untuk pembayarannya di cover dari Mahat atau memang bayar sendiri? Baik, Bismillah, Afan, untuk terkait santri yang sakit yang dibawa klinik luar ya, yang dibawa ke klinik luar itu pembiayaan itu dari wali santrinya ya. Adapun dari Ma'had yaitu UKS hanya menyediakan obat-obat yang seperti misalnya demam, antibiotik dan lain sebagainya. Adapun obat-obat di luar yang prediksi kami atau sakit yang tidak biasa itu maka kami bawakan ke klinik itu pun atas rekomendasi dari wali santri maka biaya ditanggung oleh wali santri seperti itu ya Abu dan Umu. Baik, jazakallah khair, Ustadz. Ah, lalu kita sambung. Afwan Ustadz, penjunkan Banat bulan depan tanggal 17 ya Ustadz, bertepatan dengan peringatan Agusan lulukan rumah. Jadi adiknya sama kakaknya. Ini bisa ikutan jenguk. Oke, kayaknya ini kita skip ya. Oh ya, mungkin itu Ustadz, terkait 17-an di Mahat.
Oke, baik. Karena pertanyaan juga sedikit rancu, jadi kita baik. Tapi untuk penyukang betul ada di tanggal segitu yaitu tanggal 17. Adapun kegiatan di pondok tidak ada kegiatan khusus ya untuk 17 Agustusan. Seperti mungkin maksudnya di sini ada panjat pinang dan lain sebagainya itu tidak ada di pondoknya. Jadi kita gunakan untuk penyukan sobat cengkramannya para santri berserta wali santrinya. Tapi mungkin itu yang bisa kita jawab. Ya, baik. Disambung dengan pertanyaan selanjutnya. Apa Ustaz terkait pembayaran SPP dan penitipan uang saku kemana ya Ustaz? Ustaz, pembayaran SPP. Oke, untuk terkait pembayaran SPP dan penitipan uang saku bisa melalui sistem keuangan di punya Mahat. Jadi nanti akan kami sertakan untuk nomor rekening tim keuangan dari pondok pesantren. Mungkin itu sih dari untuk pertanyaan ini. Tapi untuk pertanyaan selanjutnya, Afan Ustadz, bagi yang punya anak satu di putri dan satu di putra, apakah saat penjengukan boleh dibawa keluar dua-duanya? Baik, Satsoni. Tapi Bismillah untuk terkait penyukan yang memiliki santri putra dan putri sekaligus, bolehkah dibawa keluar bersamaan dan sebagainya? Itu kita perbolehkan. Adapun penyukannya tetap. Jadi satu waktu ya Umu dan Abu silakan bisa ambil penyukan tersebut di waktu banin, tapi dijamak dengan banat juga. Atau di waktu banat dijamak dengan banin. Maksudnya adalah apa? Pokoknya di sini adalah sistemnya satu kali. Jadi bukan berarti minggu ini dijenguk untuk banatnya, tapi kemudian kakaknya yang dibanin atau ada yang dibanin dibawa juga. Minggu depannya penyebukan sebaliknya dan dibawa juga. Akhirnya kan kalau kayak gini jatuhnya dua kali. Jadi silakan boleh dibawa atau dijenguk bersamaan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Baik, Jazakallah khair, Ustadz. Baik, untuk ini ada yang raise hand kepadanya, kami persilahkan. Mungkin bisa di-unmute sekarang. Umu, Umu Siti Hajir. Iya, Afwan. Ini dengan abunya, Afwan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Bisa kedengaran? Waalaikumsalam. Bisa ditangkap, Ustadz? Ya, Suaranya suaranya bisa, sudah. sudah bisa ditangkap suaranya, Ustadz? Afwan. Mangga Abu bisa bertanya. Oh iya. Ini Assalamualaikum, Ustadz. Terkait masalah rekening untuk administrasi, Ustadz. Kan katanya mau beri di-share, tapi belum sampai sekarang belum tahu untuk rekening apa satu pintu atau gimana maksudnya untuk terutama untuk syahriahnya atau mungkin kalau ulang saku sementara ini kan lewat ini Ustazat yang musyrifah asramanya. Cuman yang saya tanya yang bagi pokoknya karena kita kewajiban kita kan sebagai orang tua kan harus untuk syahriahnya itu Ustaz. Itu penting karena bagi kami sangat penting. Jadi mohon untuk diperjelas gitu Ustaz. Syukran sementara itu aja Ustaz. Oh, sekali lagi satu lagi tentang penjengukan nanti prosedurnya belum tahu awan. Anak belum tahu karena tanggal 17 nanti kan ada penjengukan. Karena anak kan di luar Jawa Ustaz, di Bangka kebetulan. Ini rencana mau berangkat untuk tanggal 17-nya. Cuman prosedurnya saya belum tahu. Jadi mohon untuk dijelaskan lebih jelas Ustaz. Afwan dan syukran. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Abu untuk pertanyaannya. Ya, baik. Untuk tadi yang SPP itu memang jalurnya melalui keuangan. Dan kalau misalkan memang abunya juga dari luar pulau, mungkin untuk terkait uang sakunya bisa dititipkan juga buka keuangan. Nanti musyrif atau musyrifahnya bisa mengambil melalui tata usaha di bagian keuangan untuk uang saku santri tersebut, untuk uang saku anaknya Ananda. Karena eh, memang prosedurnya pun bisa melalui tata usaha keuangan pondok pesantren Nabu untuk pembayaran bulanan ataupun untuk penitipan uang saku. Eh, Lalu ketika memang sudah dititipkan ke tata usaha keuangan, mungkin langsung dikabari ke musyrif atau musyrifahnya. Lalu musyrif atau musyrifahnya yang akan mendatangi bagian keuangan untuk mengambil uang saku Ananda tersebut.
Ini mungkin masalahnya itu adalah nomor rekeningnya dia belum dapat. Dan untuk nomor rekeningnya, insya Allah setelah ini akan kami sampaikan, Bu, karena eh, saat ini juga masih fokus di Zoom-nya juga kita. Lanjut untuk penjengukan sistemnya, karena beliau dari luar pulau. Bagaimana, Satsoni? Tapi untuk penyukan yang di luar pulau ya, yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya penyukan ini sifatnya itu tidak wajib ya, tidak harus datang dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi kalau seandainya ada yang berhalangan, eh, kalau seandainya ada yang berhalangan hadir dan sebagainya tidak bermasalah. Tapi kalau seandainya yang seperti yang kita katakan, kalau seandainya tidak bisa hadir di waktu yang telah kami tentukan atau uzur ya. Uzur ini banyak ya. Ada yang uzur yang salah satunya di luar pulau, kami tidak bisa datang sesuai dengan jadwal Ustaz karena qadarullah pesawatnya ininya dan lain sebagainya. Nah, maka kami izinkan Ustaz Afwan Ustaz Ana mau ganti dari tanggal 13 kayaknya bisanya di tanggal 27 misalnya. Ini kami perbolehkan Abu. Bagi yang benar-benar ada uzurnya, seperti tadi di luar pulau atau mungkin ada tugas di luar dan lain sebagainya. Yang jelas kami hanya mengadakan 1 bulan sekali jatah untuk penyengukannya. Karena kalau seandainya keseringan dijenguk pun akan berakibat nanti santri-santrinya malah ingatnya di rumah. Nah, maka dari itu kami buatkan jadwal tujuannya agar lebih tertib aja. Ada punya uzur, kami tetap berikan uzur tersebut. Ahmad bisa lanjut Ustaz. Nama, Bu, Satu lagi. bagaimana? Ini kalau Ahwan ini kan anak ada ini paman si Banat, apa ya, paman si anak. Ada paman itu kalau prosedur untuk mahram bisa nggak Ustaz? Prosedur untuk orang gimana prosedurnya? Kita kan ada paman misalnya mau jenguk di paman kan kebetulan stay di Bogor. Jadi mungkin lebih habis bisa nggak kita wakilkan ke paman untuk apa namanya mahram bagi santri anak-anak tersebut. Syukran. Bisa bisa ditangkap Ustaz? Tapi Bisa, Bu. Afwan, berarti ini kalau ini berarti orang orang tuanya maksudnya ketika ada di luar pulau ya, kemudian kemudian Enggak ingin maksudnya diwakilkan oleh pamannya atau ya masih ya, seperti itu ya, Bu. oh ya waktu penjengukan, hari Nah, penjengukan itu betul bisa seperti nggak? itu, Bu. Maksud dari pertanyaan Ya waktu hari gimana? penjengukan. Iya waktu hari penjengukan yang ditentukan tadi, Hah? misalkan wakilkan untuk paman atau mahram dari santriwati tersebut untuk mewakili jemput gitu bisa nggak Ustaz? Apa bukan jemput, jenguk maksud? Oh, baik. Berarti intinya mah di sini diwakilkan oleh pamannya karena orang tua wali kandungnya berhalangan hadir dan sebagainya gitu ya, Bu ya. Ya, insya Allah. Begitu. Tapi kalau seperti itu tidak bermasalah Bu, selama dia atau yang datang ini adalah pamannya atau mahramnya. Namun tetap harus konfirmasi ke bagian ketertibannya. Afan, misalnya Ustadz, pada Allah anak berhalangan hadir untuk itu, tapi anak wakilkan pamannya atas nama fulan pamannya insya Allah akan menjemput Ananda. Nah, seperti itu Abu. Yang penting ada konfirmasi. Itu Mm. perlu ini nggak tertulis atau nggak penulisan saja Ustaz? Bisa tertulis ada Cukup. pernyataan dari pondok misalnya. Nah, kalau Pernyataan saat misalnya ini bahwa cukup di chat aja. oh Kelihatan gitu ya, bahwasannya oh, nggak pamannya masalah dan berarti ya. sebagainya. Nah, yang penting dari wali kandungnya dulu konfirmasi ke kita. Bahwasanya dari sini kan Oh, cukup oke. merekomendasikan ya. Nah, tidak boleh Baik, baik. mengabarkannya ngaku-ngaku Afan anak pengen jemput saya pamannya ini tidak bisa. Kecuali ada wali Iya. kandungnya nih yang menghubungi kami gitu, Bu. Mm-mm. Oh, oke, ya bang. Nah, jadi Baik, tak. Insya Allah jelaskan. bisa maklum, bisa mafhum. Insya Allah mafhum. Tapi insya Allah Baik. nanti anak tanggal 17 rencana mau jemput Ustaz. Bisa nggak Oke, insya Allah bisa kan? Insya Allah udah beli tiket dari Alhamdulillah udah beli tiket untuk tanggal 17. Insya Allah anak ah, tanggal berangkat tanggal 16. Insya Allah tanggal 17 hari kan penjemputan tanggal 17 Agustus.
Karena udah rencana Betul. untuk penjemputan pertama ini karena mungkin baru insya Allah mau jenguk gitu tanggal Oh, 17-nya. Jadi udah beli tiket insya Allah bisa permudah insya Allah mudah-mudahan. amin, 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 amin. Baik, Abu nggak apa-apa. Mungkin kedepannya sama pamannya pun nggak masalah. Ya Insya insya Allah Allah. oke lah. Kalau Baik, baik, mungkin Ustaz. Abu dan pamannya ikut juga nanti tanggal 17 juga kami tidak mempermasalahkan Abu. Insya Allah ya Mas. Kurang Ustaz. Afwan Abu. Baik, jazakallah khair. Satu kolomnya satu. Oke. Selanjutnya mungkin ini pertanyaan satu dua pertanyaan lagi ya karena kita sampai 11.50. Baik, kita sambung dengan sebentar. 17. Baik. Bismillah, mohon maaf Ustadz, untuk pembiasaan penggunaan bahasa Arab dalam keseharian sudah mulai dibiasakankah? Karena salah satu harapan kami memudahkan Ananda mampu dalam berbahasa Arab. Baik, kepada Ustadz Syam. Sebentar, ini kalau mungkin. Baik, video ini. Baik. Bismillah, Abu dan Umu. Tadi juga sudah Anda jawab di chat barusan ya. Untuk pembiasaan, Alhamdulillah sudah kita mulai, Abu dan Umu. Dari awal santriwati datang ke pesantren, awal tahun ajaran baru sudah kita mulai. Dan untuk pekan ini, semuanya atau seluruhnya kita wajibkan untuk menggunakan bahasa Arab. Tentunya dengan berbagai program yang tadi kita sudah sampaikan, juga dibantu dengan wali kelas eh, tuntas. Insya Allah nanti berada di dalam kelas. Demikian Abu dan Kan Umar. pertanyaan jawab pertanyaannya. Taib, mungkin untuk pertanyaan eh sebentar. Kata Siti belum turun ya. Oh, 19, 18 ya. Alvan Apa Ustadz, ya? untuk anak yang kurang dalam pendalaman di mata pelajarannya, apa bisa dibantu untuk penambahan materi yang ketinggalan? Bagaimana Ustadz Edi? Baik, Abu dan Mu, syukran atas pertanyaannya. Insya Allah untuk anak-anak kita yang dia merasa ketinggalan materinya, bisa apa namanya? Bisa kita fasilitasi dengan apa namanya tambahan jam. Nah, untuk tahun ini kan ada rencana untuk eskul mapel mata pelajaran ya, terutama yang 42 aja mungkin umum. ya. Karena saya Kemudian untuk yang mapel-mapel yang lain, 14 insya sudah Allah mulai itu lengkap ya. bisa kita fasilitasi. Tinggal apa namanya anaknya itu silakan menyampaikan ke anak, Assalamualaikum sehingga nanti akan warahmatullahi kita apa wabarakatuh. namanya sampaikan ke kepala Waalaikumsalam. sekolah, kemudian programnya. Karena tahun ini memang rencana ada program gitu untuk yang ketinggalan ini, jam Ini tambahan kita gitu. bisa Tapi bertemu kita bersama list ya dulu itu dari yang KPM kurang di pertama mapel apa aja, soal ya sehingga aku data butuh yang kita perjuangannya dapatkan itu Anda ya dalam fix mengkondisikan gitu ya, sehingga anak-anak kita bisa tahun menentukan ajaran. siapa yang akan membimbingnya. Seperti itu, insya Allah difasilitasi. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Kemudian selain itu Baik, syukur apa kepada Ustadz Edi namanya atas penjelasannya. Baik, Abu Umu, anak-anak karena yang waktu sudah memasuki masih pukul perlu 11.50, sudah penguatan mendekati dan waktu zuhur. sangat Untuk besar, pertanyaan yang masih belum mudah-mudahan terjawab, bisa kita berikan eh, penanganan yang lebih tepat dan terbaik ya. Insya Allah. tolong atau masih Mengenai ya rapat keluar, hari ini, mohon maaf ya teman-teman, nggak karena tolong memang yang nggak atau untuk pilihan waktu hostnya aja kan? kita sudah mulai Atau dekat. pilihan hostnya aja kan? Sebenarnya kita nggak Oke, bagus di sini. Ya. seperti yang dulu ya, karena memang sudah ada pengalaman dan masya Allah untuk standar satu sampai apa nih Yang kapan? oke. Terima kasih untuk sarannya. Dari kebijakan kami Ya, sudah semua. di-mute semua. Baik, karena waktu sudah memasuki pukul 11.50, insya Allah untuk pertanyaan yang belum terjawab akan kami kumpulkan dan mungkin akan kami sampaikan lagi. Dan tentunya akan kami bahas terlebih dahulu. Dan eh, karena sudah memasuki 11.50 juga, untuk sesi diskusi ini kita tutup dan berakhirlah sosialisasi kita pada hari ini. Terima kasih kepada Abu dan Umu yang sudah yang sudah meluangkan waktunya untuk
hadir dan berpartisipasi dalam sosialisasi pada hari ini. Demikianlah acara sosialisasi program SMP Anas hari ini. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebagai penutup, mari kita tutup dengan doa kata majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang-kurangnya kami mohon maaf. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini acara resmi Waalaikumsalam. ditutup. Terus